Bahasa Indonesia kelas 1 SD Abata Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustazah Yanti di pembelajaran bahasa Indonesia setelah kita melewati bulan Ramadan yang begitu indah. Semoga teman-teman menjadi lebih solehah dan soleh dan lebih penurut kepada orang tuamu. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Baik teman-teman, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar hari ini. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, ya, tema kita pada pekan ini masih di tema 8 ya, tentang peristiwa alam. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Nah teman-teman, ini adalah salah satu peristiwa alam yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Mungkin teman-teman pernah melihat ya, dua air laut yang dalam satu tempat tapi tidak bercampur ya. Ada air yang tawar dan ada air yang asin. Ada di laut yang luas sana teman-teman. Dan sudah pernah beredar pula videonya tentang itu. Itu adalah peristiwa alam ya, salah satu peristiwa alam. Jadi kedua jenis air laut itu yang asin dan tawar berada di bersampingan tapi tidak tercampur. Adalah keagungan Allah yang Allah perlihatkan yang luar biasa. Oke. Adapun subtema kita pada pekan ini di subtema kedua ya, tentang kemarau. Nah, tentu teman-teman sudah tahu ya apa itu kemarau, karena kita hidup di Indonesia yang musim kemaraunya lebih panjang ataupun musim panas, kebalikannya dari musim hujan. Jadi Indonesia mempunyai dua musim teman-teman, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari matahari bersinar amat terang sehingga kita merasakan amat yang panas. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga, benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali, jadi mataharinya berganti dengan bulan. Bintang-bintang menjadi hiasan yang berkelip amat cantik. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan teman-teman. Bahkan di beberapa tempat mengalami kesulitan air beri. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan sehari-hari pada musim kemarau ini. Bahkan ada daerah yang mengalami kelangkaan kekurangan air pada musim kemarau. Jadi kita harus menghemat air ya teman-teman, ketika aliran air di rumah teman-teman banyak dan deras. Oke teman-teman, sebelum kita memulai materi bahasa Indonesia yang terbaru pada hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Tentunya tentang subtema kita pada pekan ini, yaitu tentang kemarau. Nada lagunya Anak Gembala. Kita nyanyi sama-sama ya. Musim kemarau itu kekeringan, selalu panas dan tidak nyaman. Tanahnya retak, airnya terbatas, tanaman layu dan tidak tumbuh. La 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 la. Musim kemarau
itu kekeringan. Mari kita buat irigasi air. Kita juga menghemat air agar digunakan sehari-hari. Nah, jadi pesannya ketika musim kemarau itu sangat dekat atau sangat mudah akan kekeringan. Jadi kita harus menghemat air untuk sehari-hari. Teman-teman, tibalah kita ke materi bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia hari ini adalah ungkapan kalimat pujian dan ajakan. Nah, ini tentunya sudah tidak asing ya kita dengar, karena sudah sering sekali Ustazah Yanti ulang-ulang. Tinggal kita memahami setiap kalimatnya. Oke, coba baca percakapan berikut ini. Ada Siti dan teman-teman yang asik bermain. Bermain apa ya? Coba kita baca. Menikmati cuaca di musim kemarau. Kamu pandai sekali main tapak gunung. Kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Nah, di sini percakapannya, ceritanya Siti yang memakai baju berwarna merah muda memuji temannya. Katanya main tapak gunungnya pandai. Lalu temannya menjawab dengan ucapan terima kasih dan menyampaikan bahwa ia senang dipuji Siti. Kemudian di sampingnya, Dayu tadi bermain bersama Beni ya? Bagaimana permainannya? Katanya dia bertanya. Kemudian temannya menjawab, keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang, tidak pernah jatuh. Hebat. Nah, ceritanya dua teman ini yang memakai tali rambut berwarna merah dan bandana berwarna kuning sedang membicarakan Beni. Tentunya membicarakan hal yang baik ya. Katanya Beni pandai bermain egrang. Nah, boleh ya teman-teman membicarakan hal yang baik, tapi yang baik-baik saja maksudnya membicarakannya. Oke, selanjutnya, setiap teman punya kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga yang bermain egrang. Lalu di sampingnya kita baca lagi, betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh iya, nanti sore kita ke balai desa yuk, kita akan belajar menari bersama. Nah, kemudian Siti menjawab, ayo asyik, bisa menari bersama. Nah, dari percakapan ini banyak ya kalimat pujian maupun kalimat-kalimat lainnya yang bisa kita perhatikan. Jadi pesannya, hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya. Jika dipuji, ucapkan terima kasih. Jadi setiap orang memiliki kepandaian. Nah, supaya orang lain tahu kepandaian atas dirinya, maka coba kamu pujilah, maka orang lain akan merasa senang. Ketika kita mendapat pujian, jangan lupa ucapkan terima kasih. Jadi teman-teman, di materi kali ini kita simpulkan, kalimat pujian adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan jujur ya. Tadi memuji atas kepandaian yang dimiliki teman-temanmu. Kepandaian bisa terlihat di mana saja teman-teman, bukan ketika belajar saja. Ketika bermain, ketika bekerja sama, sedang bermain, itu bisa kita lihat teman-teman kita. Bahkan teman kita yang baik pun itu boleh kita puji. Oke. Nah, coba di sini masih ada percakapan. Senangnya bermain bersama teman. Ajak temanmu bermain bersama.
Coba di sampingnya kita baca, mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, menyebutkan katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Jadi, percakapan ini adalah materi kalimat ajakan ya teman-teman. Coba kita baca kalimat-kalimat atau percakapan yang di dalam kotak ini. Buatlah kalimat ajakan dari kata air. Saya tahu. Kalimatnya, ayo kita bermain air. Lalu teman yang lain menjawab, kalimatku, mari menjaga sumber air bersih. Nah, ceritanya sedang bermain membuat kalimat ajakan. Ya. Kemudian, Lani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Tunjukkan gambarnya, lalu buatlah kalimatnya. Nah, kata Lani, buatlah kalimat ajakan dari gambar ini. Teman-teman terlihat ya gambarnya. Kemudian temannya menjawab, kalimatku, ayo kita belajar menari. Kalimatku, mari kita menari bersama-sama. Wah, sudah benar ya. Kalimat ajakannya ada kata ayo dan mari. Kemudian, bisakah kamu melakukannya? Ya, coba teman-teman yang di rumah bisa tidak melakukannya, membuat kalimat ajakan dari gambar ataupun dari permainan. Tentu bisa ya. Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Coba teman-teman di rumah berlatih, lakukan bersama ayahmu atau bundamu, bahkan kakak adikmu. Lakukan secara bergantian. Ini untuk melatih teman-teman mencoba membuat kalimat ajakan sendiri. Jadi, Ustazah simpulkan pengertian kalimat ajakan yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Kesimpulannya, pada pertemuan kali ini, kalimat pujian adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan jujur. Sedangkan kalimat ajakan yaitu kalimat yang menyatakan ajakan kepada seseorang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Adapun hikmah pembelajaran pada pertemuan kali ini, yuk kita ambil hikmahnya ya, supaya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan menggunakan kalimat pujian, kita bisa menyenangkan hati saudara semuslim kita, tentunya dengan mudah, hanya dengan memberikan ungkapan pujian. Begitu juga kalimat ajakan, kita bisa memanfaatkan untuk mengajak teman-temannya untuk berbuat baik bersama. Bahkan ketika temanmu diajak bermain bersama, hatinya sudah senang karena diajak bermain bersamamu. Nah, kita ke proyek ya teman-teman. Proyeknya, bermain peranlah dengan salah satu anggota keluargamu dengan tokoh sebagai berikut. Bermain peran seperti bermain drama ya teman-teman. Jadi memperagakan tokoh di bawah ini. Tokohnya ada Siti dan Lani. Coba bagi peran, siapa yang menjadi Siti dan siapa yang menjadi Laninya. Tugas Siti yaitu membacakan puisi di samping yang berjudul Alamku yang Indah. Nah, ini puisinya ya teman-teman. Alamku yang indah. Di sana ada juga kalimat pujiannya. Nanti coba teman-teman perhatikan apakah ada kalimat ajakannya juga. Kemudian yang bertugas sebagai Lani, tugasnya itu memberi komentar ataupun tanggapan pujian atas puisi yang dibacakan oleh Siti. Atas puisi yang dibacakan yang bermain peran menjadi Siti ya teman-teman. Coba bacakanlah puisinya sesuai dengan kemampuanmu yang indah tentunya. Manfaatkan
kelebihanmu, manfaatkan suaramu, ekspresimu dengan puisi yang ada. Pastikan teman-teman yang membaca puisinya. Ustazah sarankan teman-teman yang baca puisinya. Tapi jika teman-teman yang ingin membuat yang bertugas sebagai laninya pun tidak masalah ya. Jadi ada dua peran, yang menjadi Siti dan menjadi Lani, yang membacakan puisi dan memuji puisinya yang dibacakan temannya. Selamat mencoba mengerjakan proyeknya. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sudah tuntas ya teman-teman. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Ustazah mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan Google Meet. Pastikan hadir ya.